acara 1 abad peringatan Pondok Pesantren Al-Falah yang tadi didahulukan Gus Makmun dan juga didahulukan oleh Habib Abbas, bahwa nama Al-Falah ini benar. Saya masih ingat, walaupun saya belum lahir, orang tua kami memang sering cerita bahwa suatu ketika Sayyid Muhammad Alawi tindak rawuh ke pelosok, kemudian bertanya, "Masmu ma'hadikum hadha?" Al-Falah. Masya Allah, ismu hadal ma'had ziyu ma'hadi abi. Ya betul, nama pondok ini persis dengan pondok ayah saya, Al-Falah. Dengan harapan moga-moga santri-santri Al-Falah, moga-moga alumni-alumni Al-Falah benar-benar sefalah itu, benar-benar seberuntung itu fiddin wa dunya wal akhirah. Sebetulnya banyak cerita di antara yang didahulukan oleh Sayyid Muhammad kala itu yang saya masih ingat ya. Karena saya belum lahir itu loh masalahnya. Ya, di antaranya beliau cerita penting seorang alumni untuk terus berjalan di manhaj para pendahulunya. Makanya populer Sayyid Muhammad mengatakan asyaki man haraja an manhaji aslafih. Sial itu kalau seorang anak atau santri kemudian dia terlalu jauh dari jalur yang diambil oleh para pendahulunya, para guru-gurunya, para masyayikhnya. Ketika itu Sayyid Muhammad kemudian cerita bahwa ada salah satu mutaharijin dari Sayyid Alawi, berarti orang tuanya, yang kemudian mohon maaf agak tidak sesuai dengan harapan beliau, agak tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sayyid Alawi terhadap santri ini. Kemudian disurati, di antara suratnya yang saya masih ingat itu, ya hajiron raudhul falah, ya hajiron raudhul falah, magana hajuka lil falahi swaba. Orang yang sudah meninggalkan tariqah al-falah, apa yang kamu lakukan sangat-sangat jauh dari harapan, itu sama sekali tidak benar. Kembalilah, mondok lagi. Makanya kepada para kiai semua yang ada di sini, kami titipkan teman-teman alumni untuk kemudian terus panjenengan dampingi, panjenengan nasihati, panjenengan ingatkan, panjenengan angkat. Moga-moga teman-teman alumni dari Al-Falah yang ada di wilayah Jawa Barat ini, moga-moga benar-benar selalu mendapatkan taufik hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan acara-acara semacam ini selain untuk menunjukkan bahwa ngaji itu penting, ngaji itu penting sekali. Kayak tadi didahulukan Gus Makmun, ngaji itu segala-galanya. Saya masih ingat dulu Syekh Nawawi kan Jawa Barat ya, Banten, Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi itu ketika nafsiri ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, seingat saya beliau menulis bahwa al-ibadah, innal ibadah allati khuliqal jin wal insu laha at-ta'zim lillah wasyafaqah ala khalqi. Gitu. Nah, Gus Makmun yang ngaji kitabnya setiap hari. Nah, Gus Makmun yang ngaji kitabnya setiap hari. Makanya Gus Makmun langsung dawuh bener. Ya, kula kan boten ngaji, kula kan mek tahu notrai. Saya ini kan pemalas ya, jadi tidak bisa untuk makanya tadi saya matur. Cucu Kiai Jazuli yang soleh ya cuman itu Kiai. Ya, betul itu. Makanya beliau kemudian menjadi ketua PCNO. Kalau saya ini pernah jadi pengurus dan kemudian dipecat ya karena tidak soleh itu ya. Gitu ya. Nyampe mana tadi? Wa hadhihi an-naw'ain wa inna hadhihi an-naw'ain lam yakhlu asy-syar'u minhuma. Bahwa syariat kita, tatanan-tatanan agama kita yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh kemudian keluar dari dua jalur itu. Semua inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala. Ini Syekh Nawawi juga di kitab yang lain mengatakan tarji'u ila khaslataini at-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi. Semua ayat, semua perintah Allah Ta'ala itu acuannya cuma dua. Bagaimana kita ini benar-benar mampu mengesahkan Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benarnya, kemudian memastikan hubungan kita akan sesama itu berjalan baik. Tidak boleh tidak.
Kan ibadah itu sebetulnya kalau dari sisi lughat kan setiap hal yang punya potensi untuk mendapatkan mahabbah dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardhah. Itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang merangkum semua hal yang punya potensi kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur-syukur mendapatkan ridhonya. Wala tariqah ilal ibadah ala wajhil haq. Ini dawuhnya Syekh Nawawi itu. Bisa jenengan tasrih ke Gus Makmun itu. Jadi kalau jenengan kurang percaya kalau saya itu setengah kiai, artinya jenengan agak ragu, ini kok kiai kok modelnya kayak gini. Kalau jenengan mulai ragu ya, omongan saya ini bisa dipertanggungjawabkan. Semua yang datang di sini semuanya ahli ngaji. Semua yang datang di sini semuanya adalah yang terbaik di pondoknya masing-masing. Semua yang di sini yang datang malam ini semuanya adalah calon-calon kiai, calon-calon pejuang, calon-calon bunyai. Allahumma, artinya saya tidak sembrono ngomong ini, walaupun ya sedikit lupa-lupa, tapi saya bertanggung jawab akan omongan saya gitu loh. Artinya jangan kemudian ragu. Ini kayaknya bukan kiai kalau lihat casingnya. Oh, belum tentu. Rubba mubayyidin lisiyabih, tapi mudannis lidini. Berapa banyak orang yang atributnya adalah atribut tokoh agama, tapi perilakunya, omongannya, ajaannya itu semuanya mengkhawatirkan, bahkan melemahkan kekuatan agama. Makanya walaupun casingnya kayak begini, tolong sebentar saja didengarkan ini. Ini bukan jenengan Beb itu loh, teman-teman itu loh. Jadi kan karena ini kan di Jawa Barat, kiai di Jawa Barat itu kan tampilannya harus meyakinkan ya. Kalau iya, makanya saya tadi juga agak, kok nggak bawa jas ya. Harusnya saya pakai jas, pakai kopiah, bawa serban. Iya, loh, saya kalau sudah pakai kopiah, pakai kopiah putih, pakai serban, kalau saya duduk dengan Habib Abbas, pasti adalah 1-2 orang yang tertipu nganggap saya Habib juga. Gini, insya Allah loh Bebe. Saya teruskan dulu. Kata Syekh Nawawi, wala tariqata ilal ibadah, yakni la tariqata ila ibadatillah alal wajhil haq illa bil ilmi syar'i. Tidak ada cara, tidak ada jalan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita memiliki pendalaman terhadap ilmu-ilmu syariat. Tadi beliau katakan bahwa beliau sudah menguasai, beliau sudah sempat untuk kemudian mempelajari banyak keilmuan-keilmuan. Tidak hanya alfiah-alfiah yang tadi dilombakan, tapi alfiah-alfiah yang lain. Tadi beliau mengatakan bahwa kakek kami sempat ngaji di Termas. Sempat ngaji di Termas. Beliau di sana itu, kemudian di Mekah, beliau itu sempat ketemu dengan satu sosok yang beliau sempat ngajar Alfiah Suyuti di sana. Syekh Masduki Lasem. Betul. Beliau sempat nahwu. Beberapa waktu terakhir banyak sekali orang-orang, mohon maaf ini, yang tidak begitu santrinya mendadak tahu-tahu mengatakan bahwa jangan belajar nahwu. Buat apa kamu belajar jurumiyah, belajar imriti, apalagi ngapalin alfiah? Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Kamu pernah lihat Rasulullah kemudian nata nahwu? Rasulullah ummi. Ah, ini kalau dalam bahasa asing namanya tolol. Tapi nggak tahu. Ya. Jadi ini termasuk jenengan tadi yang apal alfiah, yang juara alfiah siapa tadi? Itu wah, pelaku bid'ah ini. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin, wah itulah makanya bahaya itu, bahaya sekali itu, bahaya sekali. Dengan belajar sesuatu yang tidak pernah dipelajari oleh Rasulullah, tidak pernah diperintahkan, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Lah, ini bagaimana? Bagaimana? Padahal makanya tadi didawuhkan ketika beliau mengsitir apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Sirin bahwa
Agama ini harus punya guru. Kita ini orang Nusantara, orang Indonesia, kita ini orang Jawa. Bahasa Arab itu bukan bahasa kita. Itulah kenapa kemudian pertama kali yang didalami oleh Imam Syafi'i sebelum kemudian beliau mendalami kutubil hadis itu adalah nahwu, lughatil Arab. Dulu bahasanya bukan nahwu, tapi lughatil Arab. Makanya beliau berkomentar, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum. Wa ma aradtun nahwa illa ala isti'anah illa alal isti'anah alal fikih. Siapapun yang menguasai betul nahwu, insya Allah dia sudah berproses untuk benar-benar menjadi orang alim. Makanya mohon maaf, Romo Kiai Maimun Zubair almarhum, Allah yarham, mengatakan di Indonesia ini nggak pantas dan nggak boleh ada kiai nggak hafal nahwu, nggak hafal alfiyah, haram. Betul, nggak hafal alfiyah itu kalau kata Mbah Maimun nggak boleh dipanggil kiai. Makanya sudahlah, yang alfiyahnya nggak begitu lancar kayak kita gus aja lah. Iya, Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Waki. Ada itu Waki maksudnya. Saya ini sowan Al-A'mash, yakni Sulaiman bin Mihran Al-A'mash Al-Kufi. Asma'u minhu al-hadis. Saya ini sowan ke Kiai A'mash dengan tujuan untuk belajar hadis. Farubbama lahantu fi qiraatil hadis. Kadang-kadang saya ini keliru. Lahan itu ya keliru, salah, sorofnya salah, nahwunya salah. Warubbama lahantu fil hadis. Kemudian faqala li ya Aba Sufyan, ini kunyahnya Imam Waki, ya Aba Sufyan, tarakta ma'aula bik min ilmil hadis. Tarakta ma'aula bik min ilmil hadis. Kamu meninggalkan keilmuan yang jauh lebih penting daripada ilmu hadis. Wa ayu syai'in aula minal hadis ya sayyidi. Apa ada yang jauh lebih penting daripada ilmu hadis? An-nahwu. Fa'amlal a'mash alayya ilman nahwi. Kemudian sebelum diajari hadis, beliau diajari dulu ilmu nahwu. Artinya apa yang kita lakukan ini sudah on the track, sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Makanya walaupun benar tadi didawahkan oleh Gus Mamun, ya satu tok yang benar. Gus Makmun tadi dawuh bahwa semoga semua langkah kita ini benar-benar mampu membuat kita untuk sedikit lebih dekat kepada apa yang diperjuangkan dan dilakukan oleh para pendahulu kita, para masyayikh kita. Ya hanya itu saja. Moga-moga Romo Kiai Jazuli, para masyayikh, semua guru-guru kita berkenan mengakui kita sebagai santri dan para penerusnya. Jadi Pondok Pelosok kayak tadi dawuhkan saya Abbas bahwa kita ini ngaji kemudian berkhidmah. Maka saya berterima kasih sekali kepada panjenengan-panjenengan yang sudah bersusah payah mensukseskan terselenggaranya acara ini, khususnya kepada tuan rumah, kepada Mbah Yai Misbah, sahibu Misbahin Nur, bukan sahib, harusnya khadimu Misbahin Nur. Pondok itu tidak bisa dimiliki. Tadi itu kan didawuhkan Gus Makmun, Pondok Al-Falah itu sudah dipesankan. Mungkin kala itu, kenapa kemudian Sayyid Muhammad itu wasiatnya seperti itu? Karena melihat cucu Kiai Jazuli yang sudah lahir kayak Gus Makmun, ada potensi untuk menjual ma'had. Gitu ya. Nah, gitu kira-kira ya. Akhirnya kemudian mewasiatkan la taj'alu ma'hadakum hadza suqa. Jangan sampai pondok ini kamu jadikan iya, loh, saya ini kalau sekolah lawan kamu di DPR itu pasti saya. Selamat saya nggak sekolah. Selamatlah kamu, nggak mungkin. Ini kalau sama-sama dapil kita, kira-kira warga Jawa Barat milih saya apa milih kamu coba? Alhamdulillah, enggak lah, buatan. Semuanya itu ada, kan gini. Orang itu ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas, sama.
Kita ingat, semua syarah kita mengatakan bahwa an-naf'u, kemanfaatan kita yang membuat kita kemudian punya potensi untuk dicintai Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dianggap sebagai umat yang lumayan, saya nggak berani ngomong terbaik, lumayan, itu adalah ketika kita bermanfaat bagi yang lain. Bermanfaat itu semua syarah kita mengatakan bimali wajahi wa ilmi. Cara kita bermanfaat itu paling efektif ya pakai uang. Pakai uang. Cara paling efektif itu pakai uang. Ini kalau Kiai Misbah secara ekonomi nggak kokoh, pondok ini yang nggak jelas nasibnya. Maka kemanfaatan Kiai Misbah itu semuanya diambil sendiri kayaknya. Saya juga agak iri nih. Kiai Misbah itu kaya, alim, santrinya banyak. Bahaya ini surga lewat jalur mana saja bisa ini. Iya, bahaya betul ini. Karena inna mimma yalhaqul mu'min ba'da mautihi min amalihi wa hasanatihi ilman 'allamahu wa nasyarah. Kemudian wa waladan salihan da'ah. Coba bayangkan ilmunya kemudian dimanfaatkan oleh banyak orang, anaknya banyak. Anak itu kan kita sama-sama tahu, anak itu ada kalanya anak kandung, ada kalanya anak ruh, anak didik. Wah, bahaya Kiai Misbah itu. Lah itu semua jalur mau beliau kuasai. Lah yang kedua tadi bijahi. Lah ini urusannya saudara Cucun rahimahullah ta'ala. Nah itu saudara Cucun ini itu bimalihi. Yang pertama bimalihi itu saudara Cucun, ya kalau sampai dia tidak bimalihi ya nggak mungkin dapat jah. Lah iya toh, bibadlin wa hilmin sada min qaumihil fata wa gaunuka iyahu alika yasiru. Nggak mungkin jadi pimpinan dewan kalau nggak loman. Nggak mungkin. Wong jadi wali Allah Ta'ala yang tidak butuh apa-apa, butuh loman. Majabalallahu ala waliyan majabalallahu waliyan illa ala sakha wa husnul khuluq. Tidak ada, kamu mau boleh melihat siapapun kamu anggap wali, boleh siapapun, tidak apa-apa, tapi coba lihat dulu dua hal, dia dermawan atau tidak, dia budi pekertinya baik atau tidak. Itu jadi walinya Allah yang tidak butuh apa-apa, apalagi jadi wali kota. Nah yang kedua bermanfaat itu bijahi, pangkatnya. Nah itu moga-moga kepangkatan saudara Cucun dan teman-teman yang lain pejuang-pejuang termasuk menantunya Kiai Misbah ini kan kan di DPR juga kan, moga-moga itu adalah sebuah kemanfaatan yang barokah, bukan hanya kemanfaatan duniawiyah tapi juga merupakan kemanfaatan yang mustamirah ukhrawiyah. Yang terakhir biilmihi. Jadi jangan sok-sokan, kadang-kadang ada orang itu sok-sokan sudah jadi guru, jadi ustadz, sudah merasa mengajar, kemudian dia merasa bahwa dia segalanya. Kemanfaatan bagi ilmu itu ternyata kalau di kitab-kitab kita paling akhir. Ya gimana nggak paling akhir loh, kadang-kadang yang punya ilmu itu malah menerima saja, nggak pernah memberi. Kalau ada maulid, itu yang paling banyak nyumbang itu masyarakat apa kiainya? Wah itu lah itu kandani, makanya aku mau diundang maulid. Lah betul itu. Pokoknya kita lihat itu para sadah, para habaib itu kalau misalnya maulid itu bagaimana beliau mengeluarkan semua yang beliau miliki, apalagi Said Bakir, Habib Lutfi, kalau udah maulid itu kan wah hampir setiap ya kiai-kiai kayak aku barang ini undangan doh, malah di daerah kami itu saudara Cucun itu ada yang kiai-kiai amatir yang masih baru-baru model kayak gini nih, biasanya sepedanya lunas itu kalau maulid. Biasanya begitu, biasanya sepedanya lunas, itu maulid. Nah itu bahaya betul, bahaya betul. Wong 11 bulan sudah jualan qala Rasulullah, wa qala Rasulullah, lah kok malah masih bulan kelahiran Rasulullah dia masih dapat untung besar kan. Makanya jadi kiai bener. Kalau ini saya cocok dengan dalilnya Gus Mamun tadi, wa alimun bi ilmi lam ya'malan bisa mu'adzabun, betul.
Makanya moga-moga kita sesuai kayak dawuhnya Sayyidina Ali. Kita moga-moga kalau kita tidak bisa menjadi alimun rabbani, minimal kita menjadi muta'alim ala sabilin najah. Muta'alim ala sabilin najah itu adalah alladzi ya'tarifu bi jahlihi wa yajtahidu fi izalatihi. Santri yang punya potensi berhasil, kata Sayyidina Ali, orang itu ada 3. An-nas itu salas, alimun rabbani, ar-rabbani alladzi yu'allimuna an-nas bi sigharil ilm qabla kibarih. Orang yang siap untuk mendidik masyarakatnya mulai dari ilmu paling rendah sampai ilmu yang paling besar. Karena kadang-kadang jadi kiai itu ya nggak telaten juga. Kalau nggak membaca kitab gede-gede itu nggak mau. Alumni kadang juga gitu. Kadang di pondok dibacakan Mahalli, dibacakan Fathil Wahab, Ihya Ulumuddin. Kemudian nyampe rumah ketika disodori Mabadi nggak mau. Ketika disodori Khulasanul Yakin nggak mau. Sulit kamu jadi alimun rabbani. Yang kedua, muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang mengakui kebodohannya dan selalu siap untuk berjuang meminimalisir kebodohannya. Kalau dalam bahasa Ihya, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Enggak tahu tapi sadar betul kalau dia enggak tahu. Lah moga-moga kita masuk di situ minimal. Jangan sampai kayak yang ketiga, wal baqi hamaj. Wal baqi hamaj. Hamaj. Ri'aun ya'nikuna ma'a kulli anik wa yamiluna ma'a kulli rih. Jadi kata Sayyidina Ali, kelompok ketiga itu adalah kelompok ri'a itu sebenarnya man la qalba lahu wala aql. Jadi orang yang nggak punya pendirian, nggak punya dasar, orang ngomong apa dia ikut. Apa ya istilahnya kalau dalam bahasa Jawa saya tahu ya. Saya tahu Beb, kalau dalam bahasa Jawa kan istilahnya napa namanya? Anut napa namanya? Senengane melu-melu dulu anutnya wa yamiluna ma'akul lirih. Apa kalau dalam bahasa Indonesia ya? Mudah katut itu loh, mudah terombang-ambing. Kalau orang lagi FOMO apa gue? FOMO. Ya oke. Saya nggak ngerti juga itu. Tapi insya Allah itu maknanya. Wah ini Kenzi nih, kita nggak ngerti kita. FOMO. Tapi paham FOMO kamu? Artinya dia sebetulnya nggak tahu betul permasalahan itu. Tapi di mana ada suara banyak orang, dia di sana. Tidak punya dasar yang cukup untuk itu. Sama coba lihat ya, mohon maaf ini penelitian. Kalau ada satu berita, kemudian 15 komentar pertama itu positif, maka seluruh komentar di bawahnya 80% positif. Kalau 15 komen pertama itu negatif, menghujat, seluruh komennya ikut menghujat. Itu loh maksud saya. Apa? Artinya sebetulnya dia nggak tahu-tahu amat aja nggak tahu apa-apa. Nah, amatnya Manchester United itu loh. Enten lagi. Gila, loh, iya kan? Lah, santri tidak boleh seperti itu. Santri itu ya harus jadi satu di antara dua tadi itu. Syukur-syukur jadi alimun rabbani, sebagaimana kayak Said Abbas ini, atau ya minimal kayak kita lah. Muta'alimun tapi ala sabilin aja. Santri tolol tapi sadar kalau dia tolol dan siap untuk kemudian berbenah, siap untuk kemudian terus meningkatkan kualitasnya. Moga-moga semua harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, moga-moga satu pertemuan kita ini benar-benar mampu merekatkan ukhuwah bainana. Mampu merekatkan hubungan antar pesantren di antara kita. Kita ini sama semuanya, kita ini sama semuanya. Walaupun gaya kita, karakter kita itu beda, tapi apa yang kita perjuangkan ini sama. Kita ini memperjuangkan bagaimana semua alur kehidupan kita itu berdasarkan, berlandaskan Al-Quran Al-Karim, Al-Hadis An-Nabawiyah, As-Sunan An-Nabawiyah, kemudian Aqwalil Ulama, As-Salaf, As-Salih. Kita ini sama semuanya, walaupun bentuknya beda-beda, gayanya beda-beda, bentuk karakternya beda-beda. Ada yang loh, wong kok jenengan yang beda pondok sama kita ya? Wong saya yang saudara saja sama Gus Makmun aja, tidak ada sama-samanya. Tadot, jameknya itu tadot. Tapi sebeda-bedanya kita itu kalau pilihan aja tidak pernah sama. Loh iya betul itu. Kita ini jago bupati aja beda kok hari ini. Itu sama ya? Ya ini. Beda, tidak masalah, perbedaan itu biasa.
Yang nggak boleh itu adalah beda dalam jalur perjuangan dan cita-cita para pendahulu kita. Kami tidak pernah geger untuk urusan satu ini. Untuk urusan ngaji, untuk urusan khidmah, untuk urusan kepondokan nggak pernah. Lah kalau untuk urusan pil-pilan, ya nggak bisa toh Pak. Wong pendapatannya aja nggak sama loh Pak. Lah iya toh, pendapatannya nggak sama kok, harus sama itu kenapa? Artinya apa? Jenengan juga begitu dari awal. Jenengan nggak masalah beda pendapat dengan siapa saja, tapi jangan sampai kemudian jenengan kemudian menghilangkan karakter ulama kita dari dulu. Kalau beda harus pisah. Itu mulai kapan? Ulama kita dari dulu, sama coba lihatlah. Mulai ulama-ulama kita, sama lihat dari kurun berapapun kitab-kitab yang kita baca, berapa banyak silang pendapat di antara beliau-beliau. Tapi beliau-beliau sama-sama tetap bisa duduk. Dan masyayikh kita, guru-guru kita mencontohkan itu semua. Tapi kenapa kemudian akhir-akhir ini kalau sudah beda dianggap harus tidak bersama? Kenapa? Nah, itu moga-moga pertemuan semacam ini, acara-acara semacam ini merupakan satu mansya, satu mabda untuk kuatnya ukhuwah ma'hadiyah bainana wa bainakum. Moga-moga menjadi suatu rahim yang makbulah indallah, suatu rahim yang mustamirah daimah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Dan saya juga ikut doakan moga-moga panjenengan semua diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sukses ala santri loh ya. Sukses santri itu ya jelas bermanfaat Pak. Jelas bermanfaat. Moga-moga panjenengan pada akhirnya benar-benar mewarnai masyarakat panjenengan semua. Saya mohon maaf kepada Romo Kiai Misbah dan keluarga, semua teman-teman yang sudah bekerja keras untuk terjadinya acara ini. Saya mohon maaf karena sudah banyak merepotkan, banyak mengganggu. Moga-moga ada faidah, ada berkah di balik ini semua. Dan saya juga sangat berterima kasih Bib, panjenengan berkenan untuk kemudian membersamai kita semua. Saudara Cucun, ya kita belum bisa berterima kasih, nanti kita lihat situasinya. Oke ya. Saya pikir itu dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ceramah Gus Kausar dalam rangka penutupan Olimpiade Santri Nusantara Zona 3 di Jawa Barat, Harlah 1 Abad PP Al-Falah Ploso. Dan poin penting yang saya petik dari ceramah beliau kali ini ialah Gus Kausar menceritakan bahwa suatu ketika Sayyid Muhammad Alawi pergi ke Ploso, kemudian bertanya, apa nama pondok ini? Kemudian ada yang menjawab, Al-Falah. Lalu beliau menjawab, Masya Allah, nama pondok ini persis seperti nama pondok ayah saya yaitu Al-Falah. Dengan harapan semoga santri-santri Al-Falah, sefalah itu, benar-benar seberuntung itu, fiddin wa dunya wal akhirah. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita di antara yang didawuhkan Sayyid Muhammad kala itu. Di antaranya, beliau bercerita betapa pentingnya seorang alumni untuk terus berjalan di manhaj para pendahulunya. Makanya populer Sayyid Muhammad mengatakan, sial itu kalau seorang anak atau santri kemudian dia terlalu jauh yang diambil dari para guru-gurunya. Ketika itu Sayyid Muhammad bercerita bahwa ada salah satu mutakharijin dari Sayyid Alawi yang kemudian agak tidak sesuai dengan harapan beliau. Kemudian disurati. Di antara yang masih ingat oleh Gus Kausar kala itu adalah, hai orang yang sudah meninggalkan Thorekoh Al-Falah, apa yang kamu lakukan? Itu sudah jauh dari harapan. Itu semua sama sekali tidak benar. Maka kembalilah untuk mencari ilmu lagi. Dan Gus Kausar berpesan kepada para kiai semua yang ada di Jawa Barat. Gus Kausar titipkan para teman-teman alumni untuk kemudian terus didampingi, dinasehati, dan diingatkan. Dan semoga semua santri dimanapun berada selalu mendapatkan taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak petuah-petuah dari Gus Kausar yang tidak cukup saya rangkum dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.